Berjalan sambil bercerita ternyata memang bisa membuat seseorang larut, hingga tak sadar tempat yang dituju sudah di depan mata. Begitu juga dengan Arya dan Uli, saking asiknya bercerita mereka sampai lupa kalau sudah sampai di area persawahan. Saat Uli menyadari sesuatu, matanya melirik ke kanan dan ke kiri. Memperhatikan tempat di mana ia sedang berpijak saat ini. "Kenapa berhenti?" tanya Arya. Uli berhenti tiba-tiba tanpa berkata apa-apa, membuat Arya heran. Apalagi dari apa yang ia lihat, mereka berdua belum sampai. "Kita sudah kelewat. Persawahan ada di gang itu," kata Uli menunjuk sebuah gang yang kira-kira hanya beberapa langkah dari tempatnya berhenti. "Ya, sudah tidak perlu dirisaukan. Ayo kita jalan ke sana. Hanya beberapa langkah saja kok." Arya menarik pergelangan tangan Uli dan kemudian menggandeng istrinya itu agar bisa jalan bersamaan menuju tempat yang seharusnya mereka kunjungi. Membuat Uli terpukau, lah tahu ini bukan genggaman tangan pertama kali lagi. Dalam beberapa jam kebelakang saja Uli bisa menghitung ada berapa menit waktu saat mereka tidak bergandengan. Namun, entah mengapa hatinya masih saja berdebar. Berdetak tak karuan. Bahkan tangan Uli basah saking gugupnya dia disentuh oleh suaminya sendiri. "Kenapa tanganmu selalu basah? Sejak tadi aku perhatikan tanganmu selalu saja basah." Arya mengangkat tangan Uli agar bisa melihatnya dengan teliti. "Jangan-jangan kamu ada riwayat," kata Arya yang terhenti karena Uli menyahutnya. "Ini bukan karena aku ada riwayat penyakit dalam." "Astaga, kamu ini." Uli geram, lalu menarik tangannya dan memasukkan ke dalam kantong jaketnya. "Lalu apa?" tanya Arya. Aku memang seperti ini kalau jalan berdua dengan pria." "Aku gugup," ucap Uli pelan. "Grogi, nervous, gugup, malu. Bagaimana bisa?" tanya Arya. "Pernah bertemu dengan orang yang tak dikenal sebelumnya?" Uli memilih untuk tidak menjawab melainkan kembali bertanya. "Sering," jawab Arya singkat. "Apa yang kamu rasakan?" tanya Uli lagi. "Tidak ada." Kami saling bersalaman, bercengkrama, membicarakan soal bisnis. "Hampir setiap hari aku bertemu dengan orang baru." Arya malah menceritakan tentang pertemuan dirinya dengan rekan bisnis saat bekerja. "Bukan itu maksudku, Tuan Kota. Bertemu dengan lawan jenis, wanita," kata Uli mengedipkan matanya genit. "Apa yang kamu rasakan saat pertama kali bertemu dengan wanita?" Sebuah pertanyaan ulangan lebih tepatnya ditanyakan Uli kembali. Wanita?" "Iya," tanya Arya. Terlihat berpikir keras. Uli hanya menganggukkan kepalanya. "Tidak ada. Sepertinya aku tidak merasakan apapun," kata Arya jelas. Sudahlah. Ayo kita cari tempat teduh untuk duduk sambil bercerita," ajak Uli mencari sebuah gubuk yang biasanya digunakan para petani untuk istirahat sejenak. "Indah sekali," ucap Arya dengan tatapan penuh kagum. Keindahan alam memang tak akan bisa tergantikan oleh apapun. Sekalipun para orang-orang pintar itu meratakan hutan untuk membangun sebuah gedung-gedung mewah, tapi keindahan alam dengan udara sejuk masih menjadi yang terdepan. "Menyukai tempat ini?" tanya Uli yang melihat suaminya itu seperti terpesona akan indahnya alam. "Iya, aku suka segalanya yang bersangkutan dengan alam. Alam itu indah, alam itu asri. Coba rasakan, nanti pasti kamu akan ketagihan." Arya memejamkan mata, menghirup udara segar sebanyak-banyaknya seakan ia adalah seorang yang haus akan udara. "Begitu menyukai alam sampai kamu mendapatkan istri pun dari desa," kata Uli asal. Arya terlihat berpikir, sedang merangkai kata yang pas untuk mengatakan sesuatu pada Uli.
Aku dulu sempat meminta pada Tuhan untuk memberikan aku istri seorang gadis desa. Bagiku mereka itu unik, mereka cantik apa adanya tanpa ada satu pun yang dirubah. Arya ingat akan permintaan, sebuah permintaan seorang remaja. Permintaan itu tanpa sengaja ia lontarkan saat berkunjung ke sebuah daerah. Di sana para gadis-gadis terlihat cantik, anggun dan sopan di mata Arya. Karena itulah dia meminta Tuhan untuk menjodohkannya dengan gadis desa. Itu artinya permintaan kamu telah dikabulkan Tuhan. Buktinya sekarang kamu mendapatkan aku, ucap Uli dengan bangga. Arya melirik sekilas kemudian tersenyum simpul. Bukan gadis seperti Uli yang dia maksud. Benar memang, jika Arya ingin mendapatkan jodoh seorang gadis desa, lalu Uli, wanita itu sudah tidak terlihat seperti gadis desa di mata Arya. Kenapa tersenyum? Bersyukur karena mendapatkan aku, tanya Uli dengan penuh kepercayaan diri. Ya, kamu benar. Satu sisi aku bersyukur karena ternyata Tuhan mengabulkan sebuah permintaan yang bahkan hampir kulupakan karena sudah sangat lama. Namun, di sisi lain aku bertanya pada Tuhan, mengapa harus kamu? Di mata aku, kamu sudah tidak terlihat seperti gadis desa lagi. Kalimat yang Arya ucapkan mengalun. Dari nada datar biasa saja sampai terdengar seperti helaan ketidakmampuan untuk mengekang takdir. Mengapa begitu? Tanya Uli. Wanita itu tidak baik-baik saja. Dia hanya sedang menyaksikan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Wanita mana yang bisa baik-baik saja kalau berada di posisi Uli saat ini? Beberapa menit lalu merasa dipuji. Melambung jauh ke atas awan, bersampingan dengan bintang-bintang. Kini, sejak keluar dari rumah diperlukan baik oleh Arya, membuat Uli berpikir bahwa semuanya akan berjalan dan rumah tangganya akan baik-baik saja. Namun, perkataan Arya barusan seolah menjatuhkan harga dirinya. Hanya satu yang Uli ingat hingga membuatnya tidak kabur begitu mendengar pengakuan Arya. Apapun masalahnya kita hadapi berdua. Hanya berdua. Petik 2. Kabur dan bersifat kekanak-kanakan tidak akan menyelesaikan masalah. Apalagi, kalau hanya mementingkan ego semata. Di sini Uli belajar untuk tidak mendahulukan emosi dan tidak terlalu berharap besar pada seseorang. Sebab sebuah pengungkapan kejujuran dan tindakan yang ditunjukkan pasti akan menjawab rasa penasaran.